Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makna bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Membaca Al-Fatihah hukumnya wajib di semua sholat. Wajib dibaca oleh imam, makmum maupun munfarid atau sholat sendirian di semua rakaat. Dasarnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan pada setiap rakaat sholat, beliau bersabda, kemudian lakukan itu semua pada gerakan sholatmu semuanya. Al-Fatihah adalah bacaan sholat yang amat dahsyat, sangat istimewa. Allah menjawab setiap ayat Al-Fatihah yang dibaca hambanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, salat itu kubagi dua antara aku dan hambaku. Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Membaca basmalah hukumnya wajib, karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ketika seseorang dalam salat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah berfirman, hambaku mengingatku. Hadis riwayat Muslim. Apabila ia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, aku menjawab, hambaku memujiku. Apabila ia mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka aku menjawab, hambaku menyanjungku. Apabila ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka aku menjawab, hambaku mengagungkanku. Apabila ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka aku menjawab, inilah bagianku dan bagian hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Apabila ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, maka aku menjawab, inilah bagian hambaku dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Sungguh luar biasa, ternyata Allah langsung menjawab bacaan Al-Fatihah. Terungkap semua rahasianya mengapa Rasulullah membaca Al-Fatihah ayat demi ayat atau tidak menyambungnya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, kemudian beliau membaca Al-Fatihah, beliau memenggalnya ayat demi ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika engkau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka engkau akan menemukan bahwa kalimat ini menetapkan kesempurnaan sifat dan nama-nama Allah, membersihkannya dari segala kekurangan. Semua kehendak Allah adalah hikmah, maslahah, dan keadilan bagi hambanya. Dalam ayat ini terdapat dua nama agung, Allah dan Rabb. Menyebut nama Allah berarti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, karena semua makhluk tunduk padanya. Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan Allah pula yang mengutus para rasul, menurunkan kitab suci, dan yang menyempurnakan syariat. Menyebut nama Rabb berarti bersaksi bahwa Allah adalah zat yang berdiri sendiri dan melakukan segala sesuatu. Dialah yang mengawasi setiap jiwa, perbuatan baik maupun buruk, dan yang mengatur seluruh alam semesta. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Dia berikan, dan tidak ada yang bisa menolak ketetapannya. Bagi orang-orang makrifat, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin berarti kembali kepada Allah. Ketika mereka menemukan sesuatu yang indah, lalu memujinya, maka pujian itu kembali kepada Allah sebagai zat yang menciptakan sesuatu tersebut. Allah lah yang berhak dipuji, bukan ciptaannya. Ketika mengucapkan kalimat tersebut, maka menemukan keteguhan hati, perbaikan, pendidikan, kekuasaan, dan kepemimpinan. Karena kelima hal ini merupakan makna dari kata Rabb. Artinya Allah memberi keteguhan, yang memperbaiki, dan yang mendidik. Allah pula yang menguasai dan membimbing mereka ke arah yang benar. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacaan ini akan menuntun musalli atau orang yang sholat bahwa Allah Maha Pemurah dan Penyayang.
Kemurahannya diberikan kepada seluruh makhluk berupa segala anugerah dan kenikmatan. Keluasaan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Bagi orang awam, rahmat atau kasih sayang itu diberikan sesuai dengan tujuannya dan merupakan sesuatu yang selalu menyenangkan. Sedangkan bagi orang makrifat, rahmat itu diberikan dalam bentuk yang tidak disukai, seperti minum obat yang pahit, namun kepahitan obat itu dapat menyembuhkan penyakit. Apabila orang makrifat mengucapkan kalimat ini, mereka menemukan bukti bahwa Allah lah yang berhak menyandang sifat Ar-Rahman. Dia pula yang paling dibutuhkan seluruh hambanya karena sifat tersebut. Mereka pun memahami bahwa rahmat Allah di dunia ini hanya satu, dan itu diberikan kepada seluruh makhluknya, baik yang taat maupun yang jahat, yang muslim maupun yang kafir. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Mengucapkan ayat ini berarti meyakini dan menyaksikan penguasa yang hak, di mana semua makhluk tawaduk kepadanya, semua wajah menunduk di hadapannya, semua yang paling besar dan yang paling kuat bertekuk lutut di bawah keagungannya. Hari pembalasan yaitu hari di mana manusia menerima balasan atas perbuatannya. Yang baik dibalas dengan yang baik dan yang buruk dibalas dengan yang buruk. Dan Allah lah yang maha menentukan balasannya. Hanya Dia yang bisa memberi balasan seadil-adilnya. Yaumiddin juga disebut Yaumil Qiyamah, Yaumil Hisab, Yaumil Ja'asa, dan sebagainya. Ini adalah sifat sang penguasa sejati. Allah lah zat yang memerintah dan yang melarang. Dia pula yang membalas pahala maupun siksa. Di hari itu Allah bertindak sebagai hakim yang paling adil, meski sedikit pun tidak berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Bagi orang makrifat, pembalasan itu tidak hanya berlaku di akhirat, tapi juga di dunia. Manusia yang berbuat dosa akan merasakan kepedihan hati dan mengalami kebaikan berbagi kesulitan. Ini adalah akibat perbuatannya. Sedangkan mereka yang taat selalu merasa bahagia dan mendapat banyak kemudahan. Itulah sebabnya ketika mereka salat dan membaca ayat ini, hatinya diliputi ketakutan atas dosa-dosa yang belum terampuni. Akhirnya mereka memohon ampun kepada Allah. Kalaupun ada amal kebaikan yang diterima, mereka pun berharap mendapat balasan yang terbaik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami memohon pertolongan. Ayat ini menegaskan pentingnya ikhlas dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ikhlas juga diartikan ibadah secara totalitas, meliputi seluruh organ tubuh, lahiriah maupun batiniah, lalu meminta pertolongan kepada Allah agar bisa menjalankannya. Jika musalli belum bisa beribadah demikian, maka ucapannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bohong. Ketika ia membaca ayat tersebut, maka Allah memandangnya. Namun bila ia berpaling atau disibukkan dengan pikiran-pikiran duniawi, Allah pun berpaling darinya karena ia dianggap pendusta. Bagi orang makrifat, ayat tersebut sungguh merupakan pernyataan yang penuh tanggung jawab dalam beribadah. Ketika membaca ayat ini, hati mereka bergetar dan tubuhnya menggigil karena takut dianggap sebagai pendusta. Karenanya mereka berusaha mewujudkan pernyataan tersebut sejak takbiratul ihram hingga salam. Kesungguhan dalam beribadah dapatlah dibuktikan jika kita memahami sekaligus meresapi secara lahir maupun batin setiap gerakan dan bacaan sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan-jalan yang Engkau murkai dan sesat. Orang yang salat hendaknya berdoa agar ibadah yang dilakukan itu dapat mencegahnya dari perbuatan mungkar.
Jika sebelum sholat ia masih suka berbuat maksiat, maka setelah sholat diharapkan kebiasaan buruk tak ada lagi. Inilah yang disebut hidayah. Jika setelah sholat masih belum ada perubahan, berarti ia tidak serius ketika membaca ayat tersebut. Ketika orang marifat mengucapkan ihdinas, tunjukkan kami, ia meyakini bahwa Allah itu Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Lalu ia memohon petunjuk kepadanya agar ditunjukkan ke jalan yang benar, juga diberi kekuatan untuk bisa berjalan di atasnya. Jalan itu adalah syariat yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Hidayah itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bayangkan jika tidak ada petunjuk, tentu hidup ini terasa gelap gulita. Kita seperti berjalan di tengah malam tanpa cahaya. Oleh sebab itu, saat membaca ayat ini, berdoalah dalam hati dan bersungguh-sungguh sehingga hidayah itu betul-betul kita dapatkan sesuai salat.